Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Menjawab pertanyaan seorang penonton pemirsa subscriber bertanya, saya pedagang bakso ikan, tolong kasih tahu apa amalannya supaya dagangan pembeli meningkat, maksudnya usahanya maju lah begitu. Apapun amalan yang kita mau amalin, nomor satu diri kita dulu harus kita bersihin. Pertama, yang wajib banget dikerjain, pertama kalau mampu berpuasa dulu. Berapa hari bang? Ya berapa hari aja, 3 hari alhamdulillah, terus menerus berpuasa dulu. Puasa sunnah aja. Emang ada tuntunannya dari Rasulullah? Ya ada. Puasa sunnah. Puasa Daud juga boleh, yaitu hari ini puasa besok enggak, cuma masanya lama itu, bisa sampai berhari-hari. Yang penting kalau kita udah puasa, orang kalau udah puasa itu insya Allah nanti kemauan jahatnya, nafsu jahatnya itu akan dikurangin. Nah yang kedua, bangun malam sholat tahajud. Sebelum itu hubungan baik dengan siapapun, dengan orang yang gak dikenal sekalipun, apalagi dengan orang yang kenal, jaga bagus-bagus. Apalagi sama kaum muslimin. Kalaupun bukan sama kaum muslimin tetap dijaga. Karena bernegara, berbangsa, kita bukan sendirian. Ada agama lain, ada bangsa lain, ada suku lain, harus dijaga. Apalagi terhadap kaum muslimin, mulutnya dijaga. Jangan celah-celah aja, jangan maki-maki aja. Jangan bohong, gampang banget bohongin orang, campur barang bagus dengan barang jelek, jangan kayak gitu. Nomor 3 nih, tahajud nomor 3 ya. Nomor 3 ini bangun malam sholat tahajud. Jam berapa itu? Kalau di sini jam 4 masih bisa. Kalau di sana, daerah sana, karena di sini subuh jam 5 lewat. Jadi jam 4 itu sedang kuat-kuatnya. Kalau di sana kira-kira jam 3 pagi lah bangun di situ. Sholat tahajud berapa rakaat? 2 rakaat dulu seperti yang Rasulullah ajarkan, yang ringan dulu. Setelah itu kalau pengen lagi sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat sholat tahajudnya, 2 rakaat. Lalu kalau bisa sholat hajat dulu 2 rakaat. Lalu baca sholawat fatih. Kok baca sholawat fatih bang? Biasanya bang mengajarkan sholawat munjiat. Nah ini begini, namanya sholawat semua boleh. Ada suatu kisah, ada seorang ibu, dia bercerita dulu dia tukang bakso, apa itu, kayak macam cilok ya. Nah itulah yang kalau saya nggak tahu. Maksudnya kalau di sini semua disebut somai, yang di bunder-bunder itu yang kayak bakso. Kemudian ada campuran ikan, ada campuran daging kan, biasanya begitu. Biasanya ikan, ayam biasanya. Nah kemudian ibu itu cuma biasanya bawa 1 kilo 2 kilo paling banyak bawa. Tapi dia nanya sama guru, sama ustadz, sama Pak Yai, bilang sama Pak Yai, jangan berhenti sholat tahajud tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Sebagian daripada malam bangunlah untuk sujud kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu dalam derajat yang nafilatan laka, asa ya bahasa karo buka maqam mahmuda, derajat yang terpuji. Nah, tengah malam bangun lalu membaca sholawat munjiat, itu yang diamalkannya. Dari dia cuma sendirian jualan 2 kilo sampai bawa 10 kilo, sampai tiap hari itu, dan habis sampai dia karyakan anak-anak muda di kampungnya itu. Yang nganggur dia beliin lah motor-motor, yang motor Honda itu yang udah lama tuh, yang second third spot. Kalau di sini kan second, dibilang second udah tangan keberapa, itu nggak apa-apa juga dia bawa. Lalu anak-anak muda itu pada kerja sama dia, maju terus dari yang tidak ada apa-apa di rumah sampai ada beberapa kendaraan di rumah. Dan itu dia nggak sholat tahajud, kata dia. Setiap malam selalu dia sholat tahajud. Memang begitu, kalau orang udah terbiasa maka dia akan biasa bangun pada jam itu. Nah itu sholat tahajud. Yang ketiga nih, yang selanjutnya nih, habis maghrib baca surat Al-Waqiah. Habis maghrib baca surat Al-Waqiah. Berapa kali bang? Kalau bisa bacalah 10 kali ke atas. Jangan 3 kali masih kurang. Power itu masih kurang. Baca 10. Tiap hari, tiap malam kerjain aja. Insya Allah nanti kalau bisa baca 40 kali setiap malam. Setiap malam nggak habis maghrib, sholat isya dulu, nanti setelah itu baca lagi, lanjutin 40 kali. Istiqomah kerjain itu. Insya Allah saya yang udah ngerasain kalau sholat, daripada amalan saya nih yang saya rasakan, mungkin karena saya baru ngamalin, baru 5 tahun 6 tahun inilah sholawat ya. Kalau sholat munjid udah lama, cuma jarang-jarang. Tapi kalau
surat Al-Waqiah itu udah dari dulu, dan paling banyak yang saya dapatkan itu berkah dan karomahnya itu dari setiap hari dapet aja yang udah nggak kepikir sama saya. Dan selama jualan selalulah baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca aja 1000 kali. Kalau misalnya pengen banyak lagi, baca sallallahu ala Muhammad berapa semampunya, kalau bisa di atas 30.000 kali baca. Dan jangan lupa membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Itu amalan ya Allah ya Wahhab ya Rojak, saya juga gak kepikir itu. Dari yang udah kagak bisa dah, udah kagak dapet dah, tengah malam ada yang nganterin. Coba yang itu, yang kagak ada wasilahnya aja Allah bikin ada wasilah, apalagi yang punya wasilah jualan, Allah datengin itu. Karena emang saya sendiri udah ngerasain, bukan cuma ngomong, bukan kata orang, saya sendiri yang udah ngerasain. Nah, yang kata orang tadi, yang ibu cerita itu sholat Fatih. Amalkan kalau bisa semuanya, dan istiqomah. Yang paling penting dari semuanya, jangan pernah makan riba, jangan curang, jangan nipu. Pedagang yang jujur bersamaku di surga. Nah, itu Rasulullah bersabda, kama qala Rasul. Itu aja kerjain dengan istiqomah, insya Allah berkah. Ada rezeki, hari Jumat sedekah. Kalau bisa setiap pagi sedekah, walaupun subuh, walaupun cuma 1000 2000 sedekah. Karena malaikat akan mendoakan, ya Allah banyakkan rezekinya. Buat siapa? Buat orang yang selalu bersedekah. Itulah, amalkan amalan itu, mudah-mudahan ada berkahnya. Karena saya udah ngerasain sendiri bagaimana saya berjualan dulu, bagaimana saya yang belanja warung orang jadi rame. Mungkin coba sholat duha juga, jangan lupa sholat duha bang. Bapak yang bertanya ini, abang yang bertanya ini, tetap kerjain sholat duha walaupun cuma 4 rakaat, kerjain dulu. Kalau bisa 6 rakaat ke atas, tiap hari kerjain. Karena ada dulu saya berkisah, ada suatu orang yang kalau dia, jangankan dia yang jualan, dia belanja di warung orang pagi-pagi, itu kalau dia belanja pagi-pagi itu sampai malam warung itu banyak yang beli, rame. Nah, itu ternyata amalannya apa? Dia udah ngamalin sholat duha dari sejak remaja. Karena saya juga ngerasain, dulu saya nggak tahu jawabannya apa. Kenapa ya perasaan saya ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali saya kurang perhatiin. Udah lebih dari itu, udah kebanyakan banget, saya juga merhatiin lah. Kenapa ya warung-warung, tukang-tukang yang kalau gue belanja mesti jadi rame. Saya pun heran juga, kok rame ya, kata saya, tadi sepi. Ternyata setelah saya dengar omongan ulama itu, kalam ulama itu, saya baru tahu bahwa memang saya juga ngerjain dulu sholat duha dari masih kelas 1 MSen, lulus SD masuk pesantren, orang-orang pada sholat duha, saya juga ngerjain ikut. Apa nih ya, sholat apa nih? Saya udah mulai ikut ngerjain sampai saya dewasa. Itu terasa bener itu. Memang jangankan orang lain yang jualan, saya yang beli aja, jangankan orang lain, saya yang jualan, saya yang belanja aja orang jadi rame. Baru saya tahu jawabannya. Oh bener kalau gitu, sama gua. Itu makanya amalin sholat duha. Sholat duha itu amalan, insya Allah amalan-amalan orang soleh. Kenapa saya ceritain begini? Ya karena pertanyaannya begitu dan ada pengalamannya. Bukan mau mamerin ibadah. Kalau kita nggak bilang seperti ini, nanti cara nyampeinnya bagaimana? Cara nyampeinnya susah. Memang narasinya seperti itu harus disampaikan. Kalau misalnya pengalaman pribadi, insya Allah lebih care. Karena saya juga ngalamin seperti itu. Sholat duha, sholat tahajud, membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, membaca sholawat, semuanya itu amalan manjur. Semua udah saya kerjain. Dan bukan kata orang, atau orang sebagian kecil aja. Dan pengalaman saya sendiri. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, amalin ini. Dan nomor paling pertama, jangan pernah ninggalin sembahyang. Kalau bang sembahyang saya aja bolong-bolong, ya susah dah kalau udah kayak gitu. Sholat kan wajib. Kita ini sholat bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen punya, tapi kita ini hamba. Makanya kita kudu sholat. Sholat itu membedakan antara kita dengan orang bukan Islam. Nah itu, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Paman akomaha pakod akomadin, waman tarokaha pakod hadamadin. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia menguatkan agamanya. Dulu saya berpikir, kalau umat Islam semuanya sedunia misalnya kagak pada sholat, apakah agama Islam rubuh? Bukan itu rupanya. Agama yang ada dalam diri kita, menjadi keyakinan kita. Kalau kita nggak sholat, keyakinan kita bisa berganti lama-lama. Kan orang-orang yang tukar akidah itu mula-mula dari malas sholat. Betul itu. Maka dari itu sholat 5 waktu. Jangan subuh kesiangan, johor kerepotan, asar di jalanan, maghrib kelupaan, isya kecapean, ketiduran. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kudu kita kalau bisa on time, tepat waktu. Dulu saya waktu jualan itu, kalau udah waktu sholat 15 menit lagi saya udah bersiap-siap. Ada pembeli nggak ada beli, gua tutup sebentar sembahyang.
Pernah itu saya juga apa ya, ketika saya mulai berjualan online, saya ada di warnet. Waktu itu di kedai apa ya sebetulnya? Semacam kayak kafe lah tuh, tapi bukan kafe banget. Kedai warung tapi warung kopi, tapi luas, lega, bagus dan ada internetnya. Saya di situ kalau udah waktu sholat saya panggil abangnya, "Bang, titip laptop saya dulu, saya mau sholat ya." "Iya bang," dia bilang, sekali dua kali. Waktu itu saya masih muda, dua kali tiga kali, lama-lama saya nggak tahu datang bapak-bapak. "Dek, ya pak, ada yang bisa saya bantu?" "Adek kalau waktu sholat langsung sholat lah." "Lah iya, emang kenapa, emangnya aneh?" "Bukan, ini KP ini milik saya," kata bapak itu. Jadi karyawan saya bilang, "Adek itu dia kalau udah waktu sholat mesti dia langsung sholat." Lah emang begitu pak, apalagi emangnya, emang kita ngarepin apa, kita cuma nunggu waktu sholat aja kok. Kita nunggu waktu sholat dan nunggu mati. Kita ini yang lain cuma apa nih, cuma apa istilahnya itu, cuma ya kesibukan aja sambil menunggu waktu sholat dan menunggu mati. Apalagi emang kita habis ini mau pada kemana sih? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang berjiwa pasti ada mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua pada mati. Illa wajhi rabbika jul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhi rabbika jul jalali wal ikram. Tiap kita ini semuanya panah pasti mati, kecuali yang tetap adalah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan hikmahnya. Terima kasih ya Bang udah bertanya, udah saya jawab. Itu dikerjain semuanya. Nah, sholat jangan lupa, kalau bisa berjamaah di masjid. Kalau nggak bisa berjamaah, sholat di rumah tapi on time, tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah wa lakum.